Oke, 1 menit lagi kita akan mulai acara kita siang hari ini. Jumlah peserta sekarang sudah berapa nih? 43 ya, Bu? Ya, separuh ya. 3 ya, Separuh ya. separuh. Nggak apa-apa. Iya, Separuh kita mulai aja. Nanti yang lainnya kan. satu jalan nanti kan. Ya. Kalau ada tadi yang mau bergabung tapi belum bisa, bisa dipersilahkan Mas Darmanto. Kalau masih masuk dalam kuota. Tadi kayaknya Mbak siapa Endang Suharti ya, salah. Mau bergabung tapi belum bisa mungkin ya. Siapa tahu yang kemarin daftar sebagian malah berhalangan sehingga tidak bisa bergabung. Saya rasa sambil berjalan aja, Pak Ketua. Ya, oke, sudah pas nih pukul 13.40. Izin untuk memulai Pak Ketua. Baik, Pak silakan Bu Ida. Buntoro, izin Pak, kita mulai acara kita di siang hari ini. Silakan Bu Ida. Baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan memberikan pantun dulu nih. Bunga indah di atas talam. Cakep. Nah, salam indah hadiah dari Ratu. Wis. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Inspektur BPKP, Bapak Buntoro, kemudian yang kami hormati Ketua Umum Ikastar untuk periode 2023 sampai 2025, Pak Kustanto, kemudian yang kami hormati juga narasumber kita pada hari ini, Ibu Eka Sari Kurniawati. Selamat Moderator siang, Ibu Eka. izin. Ya, moderator Siap, kita ya. siap. Iya, moderator kita siang hari ini cantik sekali, Bu Eka. Kemudian Masya juga tak Allah. lupa saya Wajah. ucapkan, iya, teman-teman semua, teman-teman rekan-rekan Ikastar seluruh Indonesia. Iya, salam Ikastar. Oke, Alhamdulillah, puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena atas perkenannya jualah pada hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk bersama-sama mengadakan atau mengikuti acara sharing session yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kuntoro sebagai narasumber kita. Setelah sekian purnama ya teman-teman semua, kita tidak pernah bersua nih Pak Ketua, izin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Semoga ini merupakan titik awal ya, titik awal dari kegiatan-kegiatan kita selanjutnya di tahun 2024 nanti. Baik, teman-teman semua, untuk susunan acara kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan oleh Ketua Umum Ikastar kita untuk periode 2023-2025. Kemudian nanti akan dilanjutkan langsung dengan paparan sharing session oleh narasumber kita Pak Buntoro dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian, nah ini yang seru nih, nanti ada door prize ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai meninggalkan ruang Zoom eh, agar nanti tidak ketinggalan untuk mendapatkan door prize-nya. Oke, dan yang terakhir nanti adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Langsung saja kita masuk ke acara kita yang berikutnya, yaitu sambutan Ketua Ikastar periode 2023-2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Kusanto. Kepada Bapak Kusanto, kami silakan. Terima kasih Bu Ida. Apakah suara terdengar? Suara saya terdengar cukup jelas? Ya, siap terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Inspektur, Pak Buntoro, kami akan menyampaikan sedikit prakata pada acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. teman-teman semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan pagi ini untuk pertama kalinya ya, Ikastar kita kumpul bareng lagi di acara ngopi. Nah, jadi acara ngopi ini mohon izin Pak Inspektur kami informasikan bahwa di Ikatan Organisasi Ikatan Alumni STAR ini kami punya acara dari tahun-tahun sebelumnya sejak zamannya Mas Panji memimpin Ikastar.
itu ada acara ngopi, yaitu ngobrol inspiratif. Diharapkan dengan adanya ngobrol inspiratif itu hanya sekedar sharing session daripada teman-teman, sharing session dari beberapa narasumber, bisa memberikan inspirasi yang berguna untuk memberikan bekal kepada alumni dan bisa menjadi salah satu modal untuk berkontribusi kepada masing-masing instansi. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saya pertama kali mohon maaf sebesar-besarnya karena pada masa kepemimpinan saya yang ditunjuk tanggal 10 Desember dengan musyawarah nasional Ikastar, namun baru sedianya 23 Mei saya mengkonsepkan susunan pengurus, namun karena sesuatu hal akhirnya kemarin baru 1 Desember kami tetapkan kepengurusan Ikastar periode 2023-2025. Artinya periodenya sebenarnya 2 tahun karena dari 1 Desember 2023 kemudian sampai ke 1 Desember 2025. Mohon izin organisasi non-profit ya. Jadi tentu kita berbagi dengan waktu dengan pekerjaan kita sehari-hari. Namun demikian saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya, baik pengurus maupun anggota yang telah berkenan menyempatkan diri, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan akhir tahun, yaitu untuk menghadiri acara ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pada kepengurusan saat yang kami tetapkan 1 Desember 2023 ini memang belum lengkap kami menyusun rencana kinerja. Untuk itu rencana kerjanya nanti akan kita sambung di periode Januari sehingga supaya teman-teman bisa konsolidasi program kerjanya supaya lebih realistis dan dapat realisasi. Bapak Ibu, saya kira dari teman-teman kita banyak yang mungkin dari sebelumnya mungkin ada yang belum bergabung. Sekarang kita coba wadahi dengan pembangunan database yang kita sudah mulai per posisi hari kemarin ya, itu sudah ada sekitar 640-an yang bergabung mengisi data diri. Nanti bisa di-share oleh Mas Darmanto ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu manfaat bisa dimanfaatkan oleh para alumni. Untuk itu, hal yang pertama ingin kami sampaikan adalah mengingatkan kembali mengenai kehadiran organisasi Ikastar ini. Jadi ini kami ulang, mohon izin, kemarin itu saya disentil oleh Pak Sahyo, Bu Ika, mau kita bikin apa gitu ya. Wah, saya juga sudah gatel nih, mau bikin apa nih kegiatannya dari kemarin. Hingga akhirnya Mas Panji kemarin nyentil saya, nggak apa-apa Mas, bikin aja yang satu kegiatan yang penting terlaksana dulu. Akhirnya kita eksekusi pada hari ini. Terima kasih Mas Panji, Mbak Ika, Mas Suryo, dan teman-teman yang lain yang telah mengingatkan. Kami ulang lagi bahwa visi organisasi Ikastar itu menjadi organisasi yang bisa mendukung penguatan akuntabilitas negara ya. Sehingga kita menjadi organisasi Ikastar turut berperan serta di dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Nah, itu kita akan wujudkan dengan 3 cara. 3 misi, yaitu yang pertama SDM-nya, yang kedua adalah lini 1, lini 2-nya, kemudian yang ketiga adalah mengenai peran di pengawasan. Jadi yang pertama kita coba tingkatkan kualitas dari alumni. Peningkatan kualitas alumni, kompetensi alumni. Yang kedua, dengan kualitas yang meningkat, diharapkan kita bisa meningkatkan kolaborasi, sinergi, upaya meningkatkan tata kelola keuangan negara. Tentunya peran serta dari masing-masing alumni di masing-masing kerja atau di instansinya masing-masing. Dan itu kita juga pengen meningkatkan kualitas dari teman-teman alumni ini dalam berkontribusi membangun APIP yang efektif, gitu ya, APIP yang efektif. Baik, lanjut ke itu gambaran visi dan misi nanti bisa dipertajam, diperdalam di ADART, nanti kita share supaya teman-teman bisa mencermati kembali. Kemudian yang kedua, silakan Mas Darmanto yang slide kedua ya. Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, mohon izin di periode kepengurusan 2023-2025 kami pengurus mencoba untuk menekankan program kerjanya yang selaras dengan misi, yaitu peningkatan kompetensi alumni dan kontribusinya untuk perbaikan GRC pada KLPD. Jadi harapan kami di samping kita kumpul-kumpul ya, bersharing session dan lain-lainnya dalam rangka meningkatkan
meningkatkan skill dan kompetensi alumni, kita coba tingkatkan. Sebenarnya para teman-teman alumni sudah banyak berkontribusi di masing-masing organisasi ya, atau instansi dan unit kerjanya. Namun dengan adanya peningkatan kompetensi ini, marilah kita alumni bisa meningkatkan perbaikan skala ya, skala perbaikannya di masing-masing instansi. Nah, ini dari database yang kemarin saya coba cermati, teman-teman yang sudah mengisi data diri, maka harapan teman-teman banyak sekali dan ternyata diantaranya adalah mengenai perlunya kegiatan yang inovatif dari alumni atau dari organisasi sehingga para alumni itu bisa menjadi agen of change, jadi agen perubahan di masing-masing instansinya. Artinya ada tuntutan dari teman-teman dan harapan dari teman-teman untuk meningkatkan kontribusi organisasi ini dalam untuk menjadi solusi ya bagi permasalahan bangsa dan negara ini. Kemudian berharap bahwa ikatan ini tidak hanya seremonial saja. Oke, mari kita sambut bersama-sama, kita rangkai gayung bersambut antara pengurus dan anggota. Mari kita wujudkan bahwa organisasi bukan hanya organisasi seremonial, kita makin solid tapi bisa berkarya nyata. Dan untuk itulah mari kita bekerja sama, bersinergi, berpartisipasi, dan peduli supaya melalui organisasi ini harapan teman-teman yang lainnya itu bahwa terwujud. Contohnya juga dalam rangka mendukung itu, ada yang teman-teman juga memiliki harapan terkait dengan misi yang pertama tadi, yaitu adalah adanya kesempatan untuk memperoleh sertifikasi profesi, diklat pelatihan, dan sharing pengetahuan serta pengalaman. Sehingga nantinya teman-teman bisa melakukan ATM, misalkan untuk keberhasilan teman-teman di satu unit kerja yang lain, bisa ditiru di instansi yang lain. Kemudian yang menarik ini ada permintaan dari teman-teman, harapannya alumni ikatan organisasi alumni STAR ini tidak hanya berkutat di lingkungan organisasi instansi masing-masing, tapi bisa langsung tajam kepada pelayanan publiknya. Artinya punya kontribusi langsung kepada masyarakat. Nah ini monggo nanti kita pikirkan rumusannya seperti apa. Apakah di tahun ini kita akan membuat semacam kontribusi yang tematik sifatnya ke salah satu daerah atau sasaran, tapi merupakan kolaborasi antara SDM, kemudian bagian humas kerjasama, dan juga bagian sosial dari kepengurusan itu bisa berkolaborasi untuk mewujudkan ini kontribusi langsung kepada bukan hanya di Pemda tapi di luar Pemda, artinya di masyarakat langsung. Nah ini coba kita gagas nanti ya. Kemudian yang paling berat tentunya adalah advokasi kepada pemerintah untuk promosi jabatan. Ya, nanti kita bahas di lain waktu ya, karena itu ada batasan-batasan mana aturan-aturan yang berlaku di masing-masing unit kerja, sehingga jangkauan kita apakah sampai ke sana atau tidak nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Kemudian untuk seminar isu-isu aktual tentunya itu adalah dalam rangka peningkatan kompetensi. Kita akan sambut baik itu dan kita akan coba wujudkan di periode 2023 nanti akan digagas oleh Mas Suryo kapan dan apa saja tema seminar yang akan kita lakukan. Kemudian baru saja kemarin Harkodia, jadi harapan teman-teman ternyata ada yang bahwa kita menjadi penggerak anti korupsi, penggerak integritas dan juga etika. Jadi mari kita sambut teman-teman kita yang ternyata di dalam alumni ada yang menjadi penyuluh anti korupsi. Jadi tolong jangan hanya menyuluh di luar, Mas. Tapi tolong coba kami di alumni dilakukan penyuluhan anti korupsi. Jadi kita beri kesempatan Bu Eka Sari di bagian akuntabilitas, silahkan nanti digandeng teman yang menjadi penyuluh anti korupsi ini diajarkan satu sesi ya nanti ya, supaya merefresh kembali integritas dan anti korupsi yang ada di para alumni. Kemudian ada penempatan alumni yang tidak sesuai dengan keahliannya. Ya ini menjadi PR ya bersama, di mana kebutuhan organisasi masing-masing pindah nanti coba kita berdiskusi apakah ada cara dan solusi. Kemudian database dibagi ke seluruh anggota. Insya Allah hari ini akan dibagikan oleh Mas Darmanto. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung sehingga mengupdate, memutakhirkan data database yang ada di saat ini. Kemudian, nah ini mengaktifkan Ikastar di masing-masing wilayah. Saya kira dari periode kemarin dari masing-masing wilayah sudah aktif. Hanya saja mungkin karena kesibukan dan lain hal, untuk sementara mungkin belum ada kegiatan. Nanti coba kita akan jangkau, kita ajak berkolaborasi. Apa yang dibutuhkan di wilayah, gandeng tangannya dengan di pusat seperti apa. Nanti kita akan coba kita meriahkan ya unjuk kerja dari Ikastar baik yang di pusat maupun yang di daerah. Baik,
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Harapan Pakai tadi kalau kita profilnya lihat ternyata selaras, senada, dan kongruent dengan sasaran, dengan visi dan misinya dari organisasi Kasar. Artinya tidak ada jeda, tidak ada perbedaan, tidak ada paradok antara keinginan pribadi dengan keinginan organisasi. Untuk itu seyogianya lah makanya organisasi ini akan berjalan dengan lancar karena tidak ada paradok tujuan antara individu dengan organisasi. Mudah-mudahan ini akan semakin berkembang dan semakin bagus. Nah, sebagai wujud bahwa teman-teman sudah berkontribusi, ternyata itu yang belum kita siarkan dan belum kita informasikan kepada khalayak atau kepada para pemangku kepentingan, bahwa ternyata alumni STAR yang sudah menjadi pemicu tambahnya utang negara ya, ternyata tidak sia-sia. Kenapa? Karena alumni STAR telah berkontribusi pada perbaikan GRC di masing-masing instansi. Sebagai contoh ini bisa kita lihat bahwa teman-teman itu bisa kita lihat ini ada si Jelita, nggak tahu si Jelita itu si bujang atau masih sudah di bujang. Tapi kalau dilihat dari emot PKD ini kayaknya emot itu elektronik monitoring pajak daerah ya, ini kayak kayak itu. Tapi si Jelita ataupun si bujang sukanya main apa nih? Main baling-baling bambu ya. Santai-santai, oh Sanjay, saya kira santai-santai, ternyata ini Sanjay. Jadi kalau santai nanti ditegur tidak dengar bisa dibilang CPK itu ya. Namun demikian si Jelita itu sangat siap untuk beraksi dan buktinya dia punya keahlian silat, bawa kipang dan si gendis, tapi pelaksanaannya tetap cermat dan kalau tidak percaya bisa dievaluasi kinerjanya. Baik Bapak Ibu, ada yang menarik dari dari inovasi yang dikembangkan teman, yang menurut saya ini harusnya kita dorong menjadi salah satu ditingkatkan eskalasi kemanfaatannya, yaitu tape manis. Tape manis ini kayaknya berkaitan dengan masyarakat miskin. Nah, bagaimana kita kontribusinya tadi seiring dengan harapan salah satu rekan kita punya kontribusi langsung kepada masyarakat. Saya kira kita bisa eskalasi kemanfaatan dari tape manis ini. Nanti mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kita bisa beri kesempatan para pengembang inovasi ini untuk tampil di sharing session. Silakan nanti Pak Suryo dan kawan-kawan bisa berkoordinasi dengan para pengembang inovasi ini supaya bisa diberikan semacam waktu dan peluang untuk men-sharing ya, pengalaman dan pengembangan aplikasinya. Siapa tahu bisa di ATM dan bahkan siapa tahu dapat urun rembuk dari semua teman-teman untuk meningkat eskalasi kemanfaatannya. Demikian sekilas informasi dari si informan. Kayak gitu kayaknya ya kalau dirangkai. Baik Bapak Ibu, tidak bisa saya sebutkan semua kontribusi dari teman-teman ada yang berhasil di dalam mengantarkan Pemdanya mencapai level 3 APIP, maturitas APIP terintegrasi, maturitas SPIP ya, terintegrasi, MRI-nya, IEPK-nya, bahkan juga level kapabilitas APIP-nya. Itu banyak teman-teman di situ terlibat dalam peningkatan level GRC tersebut. Nah, saya kira ada kesempatan lah bagi teman-teman yang telah terjun langsung itu untuk men-sharing pengalamannya sehingga bisa diikuti atau dicontoh atau menjadi inspirasi bagi teman-teman lain untuk meningkatkan maturitas SPIP dan juga kapabilitas APIP-nya. Karena Pak ingatkan kembali bahwa Presiden Jokowi kemarin mentargetkan bahwa tahun 2024 tidak ada lagi kapabilitas APIP yang rendah. Artinya semua harus pada level 3. Nah, ini tantangan menarik yang saya kira menjadi peluang bagi teman-teman kita alumni untuk berkinerja, berkontribusi urun serta ya di kegiatan tersebut. Saya kira Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kita akan lanjutkan pengenalan kepengurusan di Januari ya, karena waktunya sangat terbatas. Jadi saat ini yang tampil baru beberapa, nanti kita akan bergiliran, masing-masing pengurus akan menyampaikan program kerjanya. Kita agendakan nanti mudah-mudahan Januari sudah bisa dilaksanakan. Terkait dengan upaya peningkatan kompetensi, pembekalan SDM, dan juga bagaimana teman-teman nanti akan bisa meningkatkan peran sertanya di kepengawasan maupun di lini 2 dalam rangka monitoring, maka pada siang hari ini tampil Inspektur BPKP bisa menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini di tengah kesibukannya. Mari kita coba nikmati dan coba menjadi mungkin bisa menginspirasi kita ya untuk mengembangkan lebih jauh lagi kemanfaatan dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Inspektur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa berpantun di akhir
akhir sambutan ini saya hanya bisa mengucapkan ketupat duduhe santen nggih sedaya lupat kalau nyuwun pangapunten. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum kita, Pak Kustanto, yang telah menyampaikan tadi ya program kerja dari Kastar. Oke, Bapak Ibu, Alhamdulillah sekarang kita sampai ke acara inti kita pada hari ini, yaitu sharing session mengenai penerapan continuous audit, continuous monitoring. Dan Alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita, Pak Kuntoro. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Ibu Ida dan teman-teman semua. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kehadirannya di acara sharing session Ikastar ini, Pak. Ya, Bapak, Ibu, dan telah hadir juga bersama kita di sini moderator kita Ibu Eka atau Mbak Eka ya, Mbak Eka Sari yang nanti akan memimpin langsung acara sharing session kita. Namun sebelumnya akan saya bacakan dulu CV dari Mbak Eka. Boleh Mas Pak Admin ya, Pak Admin di-share Sarmanto, ya silakan Mas Darmanto. CV-nya. Ya Pak Darmanto, oke. Ini eh, moderator kita pada hari ini mempunyai nama lengkap Eka Sari Kurniawati, SE MACRMO. Beliau adalah seorang auditor ahli muda yang saat ini bertugas di Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Cempaka Putih kantornya. Jadi Bapak Ibu yang mau kenalan langsung ya dengan Mbak Eka atau ya pas ke Jakarta boleh main ke sana ya Mbak Eka ya. Ya, Oke, Bu. Mbak Eka juga lulusan dari eh, tugas belajar STAR BPKP ya. Beliau lulusan dari Erlangga University tahun 2017 dari Magister Akuntansi di Erlangga University. Beberapa sertifikasi yang sudah dimiliki oleh Mbak Eka, antara lain itu Certified Risk Management Officer CRMO, STAR BPKP tahun 2022, kemudian Training of Trainers, TOT Certification Pusdiklat Menpim MARI tahun 2022, kemudian juga Certified Professional Coach CPC ESG 310 Coaching 3.0 coaching tahun 2022. Kemudian Mbak Eka juga sudah berapa kali ya? Berapa kali mempunyai pengalaman mengajar, yaitu pernah mengajar di Diklat SPIP terintegrasi tahun 2023. Kemudian juga pernah mengajar pelatihan kepemimpinan dasar bela negara, menjadi narasumber pelatihan teknis BPKP dan Pusdiklat Menpim MARI. Kemudian juga beliau pernah sebagai tim penyusun modul pengawasan, menjadi pengajar muatan lokal pengadilan pada Diklat SAR CPNS MARI tahun 2022 dan 2021. Oke, luar biasa sekali. Nah, moderator kita pada hari ini. Masya Allah. Terima kasih untuk Mbak Eka yang sudah bersedia untuk memimpin acara kita di siang hari ini. Langsung Terima kasih saja kembali, kami Bu. persilakan kepada Mbak Eka waktu dan ruang Zoom saya berikan kepada Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Siap, terima kasih Ibu Ida atas perkenalannya yang Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siap, mohon izin dengan Bapak Guntoro, Bapak Inspektur. Perkenalkan kami Eka Sari, Bapak. Izin kami diberikan amanah oleh Bapak Ketua, Bapak Kustanto, dan juga jajaran pengurus untuk acara perdana kali ini menjadi moderator, Bapak. Dan kami juga menyapa kawan-kawan ini, Bapak, dari seluruh Indonesia. Mohon izin, Alhamdulillah anim tinggi dan semoga kedepannya akan lebih lagi, Bapak. Izin. Salam hormat kami haturkan dan terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan di sela-sela kesibukan Bapak untuk sharing bersama kami dalam acara ngopi Bapak Ngobrol Inspiratif Ikatan Alumni STAR yang kali ini akan membahas mengenai penerapan CACM ya Bapak, Continuous Audit, Continuous Monitoring. Kami sudah banyak baca juga tentang Bapak terkait CACM ini dan insya Allah ini cukup menarik Bapak dan semoga kita semua baik yang auditor maupun non-auditor juga bisa memanfaatkan acara pada siang hari ini. Demikian, terima kasih dan kami silahkan Bapak mohon izin untuk waktu
Kami tadi berterima kasih Bapak berkenan sebagai laporan juga mungkin dari ketua kami. Jadi presentasinya kami silahkan Bapak mungkin 30 menit kalau berkenan. Kemudian nanti akan ada tanya jawab Bapak. Monggo menyesuaikan Bapak. Terima kasih. Disilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ibu Siap. apa Mbak yang Ibu boleh Mbak, Pak, Mbak, Mbak Mbak aja boleh. ya. Siap. Kelihatan muda semua. Masya Allah. Amin. Terima kasih Siap. banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan seluruh alumni Kastar yang ada di seluruh Indonesia. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih dan cukup bangga bisa diberi kesempatan untuk hadir di acara ngopi saat ini. Yang kedua, kami ingin sampaikan, ya tentu saja sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kondisi yang alhamdulillah semoga Bapak Ibu, Mbak-mbak dan Mas sehat semua ya. Amin Pak, insya Allah. Saya ingin menyampaikan CACM ini kalau 30 menit agak susah kayaknya, tapi nggak apa-apa. Siap. Nanti kita lihat kondisi mana yang bisa saya percepat, mana saya percepat. Saya Siap, izin Bapak. share dulu ya. Siap, silakan Bapak. Izin Bapak untuk. Oke. Ya. CV saya nggak usah lah. Masya Allah. Ntar saya aja yang ngomongin. Oh siap, siap. Nggak kenal maka nggak sayang loh Pak. Oh baik, Ya. baik. Sebentar ya. Ini agak lari nih. Oke. Baik. Manggil Mbak dan Mas saja ya. Enak. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Buntoro ya. Saya lulusan STAN tahun 92. Terus dapat beasiswa, cuman bukan dari STAR nih. STAR gitu belum ada. Saya lupa, pokoknya dari BPKP lah. Lulus dari Aksi UI tahun 2006. Kemudian saya lama jadi auditor. Kemudian 2001 awal ada inspektorat. Saya orang pertama inspektorat ya, hanya 9 orang. Kemudian sampai 2004, hanya sampai 2004 tadi, dan 2004 saya dapat kesempatan dapat beasiswa, tapi saat yang bersamaan saya dapat beasiswa tadi, kuliah di UI, jadi sambil kuliah di Maksi UI juga tetap bekerja ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi itu sampai tahun 2004 sampai 2010. Jadi penyidik media, juga jadi internal auditor media. Jadi satu-satunya mungkin yang punya fungsional 2 di KPK saat itu. Jadi sebagai penyidik juga sebagai internal auditornya KPK. 2010 kami diamanahkan menjadi Direktur Pengawasan Internal KPK sampai 2012 ya. 2013 kami kembali ke BPKP ya. Kemudian sekitar 2017 diamanahkan menjadi Inspektur BPKP sampai sampai 2 tahunan lah kita. 2017 sampai 2019 saya diamanahkan kembali Direktur 4 Investigasi BPKP. Kemudian nggak sampai 6 bulan diamanahkan menjadi Inspektur di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemudian baru kembali ke BPKP sampai dari tahun 2020 sampai saat ini. Kira-kira itu Bapak Ibu perkenalannya ya. Terkait dengan CACM ini, saya jujur, saya menyampaikan itu seperti yang tadi Pak Kustanto tulis ya. Itu salah satu bentuk inovasi saya saat namanya PKN sekarang, PKN 2, latihan kepemimpinan nasional 2, itu 2017 saya menginisiasi yang namanya CACM, tapi yang ada di BPKP. Namanya Citra, ya. Itu continuous audit, continuous monitoring, implementation. Nah, jadi gabungan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Biasa kalau bikin tadi Pak Kus tadi udah nyebutkan ada ketan manis, ada macam-macam tadi ya, banyak lah yang ya ini kami juga semacam itu.
lebih gampang jadi citra BPKP ya. Jadi intinya tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, reformasi birokrasi maupun untuk akuntabilitas BPKP. Nah, kira-kira ini pasti dasar pemikirannya ini, Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas-mas semua ya. Walaupun tadi saya sempat lihat sepintas, ada yang dari BPKAD, insya Allah ilmu ini manfaat ya, Pak, ya tadi Mbak ya. Karena di sini juga ada namanya continuous monitoring. Nanti dari BPKAD sendiri bisa menyusun yang namanya continuous monitoring sehingga diharapkan nanti bisa saya ungkapkan apa sih manfaat dari continuous monitoring. Jadi begini, ini konsep dari Global Internal Audit yang di dalamnya itu punya yang namanya Common Body Language. Jadi semua yang namanya keilmuan, apapun ilmunya harus punya CBOK. Kalau nggak ada ya Common Body of Knowledge-nya itu agak diragukan ya, keilmuannya. Termasuk di dalamnya internal auditor. Jadi inilah pemikiran paling akhir dari internal audit. Jadi para pemangku kepentingan kita itu mengharap kita itu fokus kepada perbaikan secara berkelanjutan terhadap ketaatan dan tata kelola yang lebih menekankan pada perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola. Kalau bisa kita lihat di sini ada yang vertikal ke atas itu bicara investment internal audit. Jadi apapun yang kita investasikan itu ke sana. Nah, pada saat yang bersamaan yang ke kanan itu adalah nilai internal audit untuk organisasi. Pada tahapan yang pertama itu yang dinamakan insight. Ya Bapak Ibu mungkin sering dengar insight dan proses, kira-kira apa itu isinya gitu ya. Jadi insight itu pada level melakukan pemantauan, pengendalian, dan ketaatan. Jadi yang itu pendekatan risiko, ya, kemudian diperluas tadi coverage risikonya, memantau efisiensi maupun ketaatan terhadap standar maupun mencegah korupsi atau fraud gitu ya. Itu insight. Begitu tuntutan zaman makin maju, internal audit bergeser ke business insight. Ya. Ini yang investmentnya akan banyak pendekatkan ke data, tidak ke resiko lagi, data. Jadi kemudian fokusnya pada pengendalian dan efektivitas proses. Dan ini diharapkan bisa mengungkit, ya, meleverage, ya, key risk indicator maupun key performance indicators. Ya. Dengan ini diharapkan juga bisa mengungkit, ini salah satunya mungkin dari kami nanti diharapkan, ini bisa jadi benchmark ke teman-teman yang lain. Jadi mengungkit, walaupun bench itu artinya apa, tempat duduk di taman, maksud tanda ya gitu. Jadi yang diharapkan itu bisa menjadi rujukan, ya. Makin baik pengawasan internal itu makin harus punya peran untuk bisa menjadi rujukan untuk teman-teman yang lain. Termasuk di dalamnya melakukan sharing praktik-praktik terbaik dalam internal dan eksternal. Nah, ini salah satunya. Ya, ini makanya saya sangat berterima kasih dari teman-teman Ikastar di acara ngopi ini. Ini sarana kami di Inspektorat BPKP untuk menyampaikan, men-sharing praktek-praktek terbaik dari pengawasan internal ke eksternal BPKP. Insight. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di background saya ini, ya, itu core value kami, insight to navigate the future. Jadi dengan kemampuan kita terhadap kekuatan data, fokus ke pengendalian dan efektivitas proses, mampu mendorong key risk indicator, ya, pencapaian dan KPI-nya. Dengan demikian diharapkan kita bisa menavigasi, memberikan rekomendasi kepada pimpinan BPKP dan BPKP itu sendiri untuk di masa yang akan datang, ya. Tapi tentu saja ini dalam proses, dan kalau ini sudah terpenuhi kita akan bergeser lagi ke level yang lebih maju lagi sebagai strategic and value advisor.
Ini lebih pendekatannya lebih ke arah strategis, fokus kepada inisiatif utama. Kita akan lebih ahli di bidangnya, terutama bidang pengawasan intern. Kemudian levelnya lebih tinggi lagi, yaitu proses dan optimalisasi proses dan pengendalian. Kemudian auditnya ke kinerja. Kita lebih banyak nanti memakai keahlian fungsional maupun data modeling. Kira-kira itu gambarannya. Dan kami sendiri sekarang masih level yang insight ya Bapak Ibu. Sambil pelan-pelan karena memang butuh upaya, butuh tadi kalau dilihat di atas tadi butuh investasi. Nah, ini kira-kira latar belakang kenapa kami melaksanakan CACM dan bagaimana konsepnya. Jadi per definisi ini teman-teman kan kasar ya, rata-rata mungkin TOEFL-nya udah 700 ya. Insya Allah 700 rata-rata. Jadi kalau lihat ininya definisi per definisi, continuous audit itu metodologi. Saya sampaikan lagi deh, yang kita pakai di sini yang tadi Citra itu sebenarnya metodologi. Metodologi yang memungkinkan kita sebagai auditor internal untuk menyiapkan jaminan tertulis ya terhadap sesuatu hal di mana manajemen instansi atau institusi itu bertanggung jawab dengan menggunakan berbagai laporan auditor yang kita keluarkan saat yang bersamaan atau pada periode yang tidak lama setelah audit itu selesai ya. Jadi bahasa kerennya, bahasa gampangnya gini lah untuk Bapak Ibu yang lain. Jadi namanya continuous audit itu audit yang laporannya jadi seketika, tidak lama setelah proses audit itu selesai. Kira-kira itulah gambarannya. Nah, ini ada salah seorang yang mendorong proses CACM, salah satunya Robert L. Mainardi ini. Ini adalah tools atau alat yang digunakan internal audit untuk memberikan reasonable assurance ya untuk mengendalikan struktur yang ada di organisasi yang kita bangun sendiri dan ditujukan untuk itu ya. Sedangkan kalau IIA yang terbaru itu menyampaikan bahwa continuous audit itu adalah kombinasi teknologi yang memampukan kita nih internal auditor untuk melakukan pengendaliannya ya untuk bisa memberikan pelaporan yang makin cepat. Kira-kira itulah gambaran bahasa sederhananya semacam itu. Kemudian ciri-cirinya kayak apa sih ya? Yang jelas karena yang namanya audit di mana pasti harus independen karena yang namanya core value internal audit itu cuma dua, independen dan objektif itu sebenarnya. Nah, ini salah satu ciri-cirinya pasti harus ada gitu ya. Jadi ini harus ada independen. Kemudian kita nanti bicara di dalamnya itu adalah pengendalian utama, pengendalian kunci, ada penerbitan laporan dan tadi kalau baca di di definisinya IIA harus memberikan keyakinan yang memadai, reasonable assurance. Tentu saja yang mungkin nih yang teman-teman yang internal auditor yang hadir saat ini, terutama berarti di lini 3, teman yang BPKAD dan sebagainya yang lain itu ada di lini 2. Itu mungkin agak udah pernah baca ya di SPIP itu salah satunya nanti kita yang pengawasan internal harus mampu memberikan namanya early warning. Ya. Kemudian juga ciri-cirinya harus hemat biaya. Jadi kalau ada continuous audit makin mahal, itu bukan continuous audit namanya. Yang berikutnya, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman maupun bisnis. Dan yang paling penting di sini, datanya diperoleh secara terus-menerus. Nah, kalau continuous monitoring ini tadi yang sempat tadi kalau teman Mbak, ini pengen tahu, jadi manfaatnya nanti Mbak, siapa tadi saya lupa namanya, dari BPKAD, continuous monitoring ini bisa dipakai dari teman-teman BPKAD sebagai lini kedua misalnya, ya itu adalah proses manajemen yang mampu memantau secara harian apakah pengendalian itu dan operasi yang ada di dalam unit lini kedua itu sudah berjalan efektif gitu ya, atau di lini pertama. Continuous monitoring juga itu proses yang manajemen tempatnya untuk meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, prosedur,
proses bisnis sudah berjalan secara efektif. Kemudian juga ini diharapkan dengan adanya continuous monitoring memungkinkan manajemen ya secara berkelanjutan mereview proses bisnisnya dan melihat apakah ada deviasi yang sehingga diharapkan tingkat kinerja dan efektivitas yang diinginkan itu bisa tercapai. Ciri-ciri continuous monitoring ini kalau CA tadi oleh internal auditor, kalau ini dilakukan oleh manajemen ya. Pemantauannya untuk memberikan assurance bahwa pengendalian intern telah berjalan efektif. Kemudian dengan sendirinya ini diharapkan dengan adanya pemantauan yang berkelanjutan itu diharapkan meningkatkan pengendalian intern. Juga diharapkan penyimpangan dan anomali yang terjadi itu bisa dikurangi. Dan tentu saya salah satu kunci sama dengan yang CA tadi adalah dilaksanakan secara berkelanjutan atau terus-menerus. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah tadi CA fungsi internal auditor, kalau CM fungsi manajemen. Kalau CA fokusnya sebagai assurance untuk tujuan audit ya tahu tujuan audit tadi ujungnya adalah tujuan organisasi. Kemudian kalau continuous monitoring untuk memantau lebih rinci dan operasional. Continuous audit itu trennya laporannya terserah nanti apakah bulanan, kuartalan ataupun tahunan. Kalau CA itu real time. Diharapkan real time ya, jam, mingguan, ya, harian. Nah, kalau teman-teman CM-nya udah bisa real time, nah suatu saat juga CA-nya akan real time juga. Ini diharapkan bisa menjadi komponen kunci dari struktur pengendalian intern. Dan diharapkan juga dapat menyediakan pengendalian otomatis dalam perencanaan ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, saya ingin menyampaikan yang ada di BPKP, yang tadi sudah saya sampaikan awalnya, memang bagian yang tidak terpisahkan dari proyek untuk pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 di ELAN oleh yang saya lakukan, di mana akhirnya kita buat ya outputnya adalah peraturan kepala BPKP nomor 2 tahun 2018 mengenai Grand Design implementasi CHM di lingkungan BPKP. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini kita buat semacam ini? Kenapa harus ada peraturannya? Ini adalah salah satu strategi agar semua yang kita susun, ya, proyek perubahan atau inovasi-inovasi kita bisa berkelanjutan adalah dengan cara memasukkannya sedalam kebijakan intern organisasi. Dan dalam hal ini kami dengan memasukkan ke peraturan BPKP. Ya, dengan ada peraturan dengan adanya dimasukkan dalam regulasi yang mengatur seluruh organisasi, dengan demikian diharapkan itu akan ada anggaran untuk melaksanakan peraturan itu bisa ditegakkan atau dijalankan secara terus-menerus. Itu salah satu strateginya. Jadi Bapak Ibu semua, Mbak-mbak dan Mas-mas, kalau ingin nanti proyek perubahan atau inovasinya tetap berjalan, mohon dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ada kewajiban instansi atau institusi untuk menjalankan, karena itu ada ditetapkan. Dengan demikian akan kita bisa memaksa, tanda petik, anggaran untuk melaksanakan perubahan-perubahan kita tadi. Ya, latar belakangnya adalah kita anggaran terbatas ya saat 2018 anggaran itu sekitar 1 M kalau nggak salah, seingat saya 1 M. Kemudian jumlah SDM-nya juga masih sekitar 20 ya. Dengan cakupan kami harus mengawasi seluruh Indonesia, perwakilan seluruh Indonesia. Kemudian bahwa proses digitalisasi bisnis lingkungan BPKP ini sudah mulai berjalan. Kemudian ada tuntutan perubahan di eksternal itu, termasuk di profesi, bahwa pendekatan pengawasan makin ke depan makin berbasis teknologi informasi. Kemudian dibutuhkan tools yang untuk memudahkan analisis data secara real time, dan diharapkan juga informasi yang akurat dalam pengambilan kebijakan pengawasan. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian kami susun tadi peraturan kepala nomor 2 tahun 2018 sebagai
dasar agar yang namanya proyek ini tetap berkelanjutan, jalan ya, sehingga dimasukkan dalam peraturan, dan inilah yang strategi yang kita pakai. Kemudian saya ingin menyampaikan apa sih value-nya CACM itu. Continuous audit itu value-nya itu mampu, nih, tanda petik ya, memungkinkan para internal audit bergerak dari yang sampling ke populasi di tempat atau di kapanpun kita inginkan. Jadi selama ini mungkin teman-teman yang dari auditor itu tahu banget bahwa laporan audit kita itu berdasarkan pengujian berdasarkan sampling, ya. Walaupun itu secara keilmuan itu memungkinkan, jadi sepanjang samplingnya itu memenuhi kriteria ilmiah, itu dapat dipastikan bahwa sampling itu bisa mewakili seluruh populasi. Ya. Namun dengan adanya continuous audit ini, kita bisa mengcover 100%, tidak hanya sampling, tapi 100%. Itu yang pertama. Yang kedua juga, continuous audit memungkinkan audit ya secara berkelanjutan bisa mengumpulkan data yang bisa mendukung kegiatan audit. Jadi kapanpun kita bisa ngambil gitu loh, ya. Nah, buat tadi teman yang dari BPKD atau teman-teman di lini kedua ya, atau di lini ke-1 juga, continuous monitoring itu memungkinkan Bapak Ibu semua mereview secara berkelanjutan bisnis proses. Nah, Bapak Ibu tinggal terserah nih, mana yang mau Bapak Ibu pantau secara terus-menerus. Level kinerjanya dan efektivitasnya. Kalau saya sih menyarankan level kinerja dan efektivitas untuk hal-hal yang paling punya dampak besar kepada organisasi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, continuous monitoring ini juga memberikan manajemen keluasan pandang dan lebih tepat waktu. Apakah tujuan-tujuan operasional maupun tujuan organisasi itu bisa dicapai? Nanti saya gambarkan gimana itu bagaimana ini bisa dengan LCM ini bisa dipantau yang selama ini kalau mama ini agak susah kalau memakai monitoring biasa ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa ada pergeseran ya, shifting continuous audit ke continuous monitoring agar pencegahan. Nah, ini tadi kan ada di salah satu yang ingin dicapai oleh teman-teman IKASTAR itu tadi terkait dengan fraud atau pencegahan maupun pendeteksian korupsi. Nah, ini diharapkan juga dengannya ada pergeseran itu diharapkan jadi jangan jatuhnya di lini 3 terus gitu ya. Dengan ini diharapkan ada continuous monitoring ini pencegahan makin efektif karena ada di lini 1 dan lini 2. Jadi kalau begitu ada apa-apa, lini 1 bisa segera mengetahui dan bisa ditanggulangi. Demikian juga di lini ketiga aja, di lini kedua, dan kami baru di lini ketiga yang istilahnya lini terakhirnya. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, ini kan ada yang bawah tuh lini pertama, di lini terus tengah di lini kedua, di atas lini ketiga. Ini fondasi dari dasar dari kerangka kerja continuous assurance ya. Jadi di lini pertama itu manajemen operasional para pemilik dan para manajer risiko. Di lini kedua itu fungsi kepatuhan internal yang mengawasi manajemen risiko. Nah, di lini ketiga itu adalah yang menyiapkan independent assurance bahwa dia yang telah dilakukan oleh lini 1 dan lini 2 itu telah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Di sini bisa dilihat di tengah. Di first line dan second line itu dilakukan yang namanya continuous monitoring. Makanya saya bilang tadi ada shifting yang bisa mencegah supaya lebih efektif. Hasilnya itu diuji oleh lini ketiga. Ya, ini baru pakai yang masih yang defense ya.
Terus kalau ini dijalankan secara berkelanjutan, maka ada yang namanya continuous auditing melalui teknologi informasi untuk penilaian risiko dan penilaian pengendalian, ya. Nah, di sini mungkin di apa namanya di diagram yang kanan ini bisa dilihat teman-teman di lini kedua, ya, itu bisa melakukan yang namanya teknik continuous audit, bisa dipakai di lini kedua. Makanya ini diharap dengan ini bisa ada shifting pencegahan, ya. Jadi continuous audit tidak capai melalui audit test dan continuous audit. Di sini bisa ada transisi. Nanti saya contohkan di belakang, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Bagaimana lini kedua nanti ini bisa melakukan pengujian dengan teknik audit. Oke, selanjutnya manfaatnya dari kalau nggak ada manfaat kan susah ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita kerjakan harus punya manfaat atau punya dampak gitu ya, ada impact. Yang pertama tentu saja kita berharap GRC-nya di BPKP makin baik. Ya, dengan menggunakan teknologi, adanya early warning system, data tersedia secara real time, makanya pengelolaan keuangan dan kerja makin akuntabel. Kemudian efektivitas dan efisiensi sumber daya, paperless, ya, makin sedikit kertas, ya minimal atau less paper lah, gitu ya, minimal sebelum sampai itu. Seperti tadi tujuan yang utama yang tadi ada pemantauan menyeluruh, tidak sampling lagi, mengurangi redundansi data dan memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Ini tadi udah saya sampaikan, mirip ini hubungannya C sama CM disuruh gabung tulis. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan ada shifting ya ke lini 1 dan lini 2 pencegahan supaya lebih efektif. Hubungannya apa di sini nih? Jadi kalau yang biru tua ini selain bagian lini ketiga itu melakukan continuous audit, kalau continuous monitoringnya makin kecil, continuous auditnya makin besar. Sebaliknya, kalau comprehensive monitoring intrakulturalnya besar, effort dari internal audit makin sedikit. Jadi memang diperlukan kerjasama di antara semua lini untuk bisa melakukan sampai akhirnya nanti ke continuous assurance. Ini saya katakan aja ya Bapak Ibu, pohon tadi udah saya sepintas ya, karena waktunya nggak banyak. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini gambarnya emang tadi karena ada bicara foresight, kita nanti ke depan tuh bicara-bicara yang strategis. Nah inilah kira-kira gambaran Renstra-nya Kementerian Lembaga yang sebentar lagi habis ya. Jadi ada pihak kementerian, Bappenas ya, kementerian lembaga atau pemerintah daerah maupun terkait. Ini prosesnya semacam ini sampai akhirnya jadi RPJMN dan kementerian lembaga masing-masing bikin Renstra. Oke. Nah, dari Renstra itu isinya secara umum begini. Ada visi, misi, tujuan, dan tujuan itu ada arah kebijakan. Arah kebijakan itu dijabarkan dalam bentuk program, generik dan teknis. Baru ada kegiatan-kegiatan yang untuk mendukung program. Nah, visi, misi, dan tujuan itu adalah sasaran strategis kementerian lembaga atau outcome atau impact. Ya. Kemudian sasaran program itu outcome. Itu yang mengampu ada eselon 1, sasaran kegiatan itu yang mengampu adalah eselon 2. Oke, kira-kira gitu. Ini gambarannya. Kementerian lembaga sasaran strategis itu ada namanya indikator kinerja sasaran strategis, program ada sasaran program, ada indikator kinerja program, ada kegiatan, ada sasaran kegiatan, dan ada indikator kinerja kegiatan. Nah, Bapak Ibu, saya menyampaikan citra yang dibuat atau CACM yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP ini agak beda dengan CACM yang ada di sektor private atau swasta. Makanya saya agak berani ngeklaim bahwa CACM yang BPKP ini atau citra ini adalah CACM sektor publik pertama di Indonesia. Kenapa? Kalau yang di swasta itu pada level yang ini Bapak Ibu, sampai level sasaran kegiatan saja. Karena swasta butuhnya itu aja sebenarnya.
ya. Karena ujung yang strategisnya swasta atau private itu hanya laba atau profit, ya. Dia nggak ada program dan sebagainya, ya. Nah, sedangkan kalau kita kementerian lembaga pemerintah daerah itu ada sasaran yang nasional, ada yang strategis, ada yang program, ada sasaran kegiatan. Nah, kegiatan itu melalui input, proses, dan output. Nah, kami di CCM ini itu memantau dari input sampai ke sasaran strategis. Apakah ini bisa segera dilakukan secara menyeluruh? Tidak. Jadi Bapak Ibu ini akan berangsur-angsur. Kalau transformasi digital di kementerian lembaga di tempat Bapak Ibu semua sudah bisa melakukan kerja sampai ke sasaran strategis dan semua sudah digitalisasi, itu bisa dipantau dengan metodologi ini, ya. Jadi ini yang membedakan kalau di sektor swasta pada level ini, pada level output, input proses output, ya, atau sasaran kegiatan. Kalau yang CCM ini sasaran kegiatan, sasaran program maupun sasaran strategis. Kenapa Bapak Ibu? Pimpinan lembaga, ya, itu nggak penting-penting amat gitu loh. Misalnya realisasi SPBD kementerian saya berapa sih? Nggak penting buat Bapak Menteri gitu loh. Atau Bapak Kepala Badan, atau Bapak Gubernur, nggak penting gitu loh. Kalau Pak Gubernur nanya, stunting kita udah menurun apa belum? Nah, itu sasaran strategis yang ditanya itu. Program stuntingnya udah berjalan sampai di mana? Nah, itu yang penting. Jadi kalau ditanya ini nggak penting beliau, ya. Jadi tapi untuk level eselon 2 ya itu penting, atau kabak itu output saya yang mendukung sasaran program A udah tercapai apa belum? Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ini saya skip aja nih Restra B. Saya mau menunjukkan sebenarnya dari Restra BPKP ini akhirnya kami pantau. Semacam ini ada masing-masing pada indikator kerja strategis, indikator kerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Ini gambarannya. Saya lewatin. Nah, ini Bapak Ibu saya mau nyampaikan, walaupun mungkin Bapak nanti agak bingung dikit, nggak apa-apa lah. Ya. Pelan-pelan nanti kalau memang mau detail boleh datang ke kami. Bapak Ibu kalau yang udah tertarik. Jadi gini, di sebelah kiri, nggak tahu di Bapak Ibu kiri juga nggak ya, itu adalah teknologi yang patut dipertimbangkan untuk dipakai. Yang sebelah kanan itu penggunaannya. Jadi ini yang kita pakai di Inspektorat BPKP. Jadi yang paling bawah itu integration, ya, atau ITL, extra transfer and load tools yang digunakan. Terserah Bapak Ibu mau pakai apapun yang ada di apapun yang ada di tempat Bapak Ibu bisa dipakai. Kalau ini kan karena swasta kebetulan ada yang pakai SAP, ada yang Oracle, ada yang macam-macam lah. Kemudian data-data itu diambil, dipetakan, terus di-load, dimasukkan ke data warehouse, ya. Maka istilah itu pakai tools yang namanya pakai tools ITL. Kalau kami kebetulan pakai Pentaho, ya. Atau Bapak Ibu pakai MS Integration Service atau pakai ITL yang lain boleh dimungkinkan. Jadi ini berguna untuk mengambil data dari sumbernya atau server atau database, kemudian kita petakan sesuai dengan kebutuhan kita ke dalam data warehouse. Karena ini yang kebutuhan yang dipakai, kebetulan saya rujuk dari PwC, maka di sini dilihat bisa tadi procure to pay, ya, ada untuk diutang, apakah cash. Contoh yang paling gampang untuk yang ini gini Bu, Bapak Ibu, ini di gudang nih, ya, ada gudang besar, nah ini kebetulan ya gudang. Nah di dalam gudang itu macam-macam, ada sabun mandi, ada cuci piring, ya. Kemudian juga mungkin ada gula, ada beras dan sebagainya. Nah itu yang dibilang di mapping tuh gabung jadi satu. Mana yang gula, mana yang beras, kemudian mana yang sabun, mana yang sampo. Nah kemudian digabung jadi satu dengan berbagai merek, ya. Kemudian itu kita ngambil tuh masing-masing tuh. Jadi ambil data dari mana? Dari sabun. Sabunnya ternyata dari gudang, ada merek ABCD, kita ambil satu-satu. Nah, di situ nanti misalnya bisa diberikan early warning begini, contohnya Bapak Ibu. Kalau yang pernah belajar break even point, ya,
Terus ada yang namanya persediaan besi, jadi persediaan yang paling optimal yang harus ditahan di warehouse, di gudang. Nah, misalnya yang Bapak Ibu mungkin yang paling gampang lah, sabun, misalnya sabun mandi, ya, sabun mandinya Lux. Nah, Lux misalnya harus anggaplah harus 100 batang gitu ya. Ketika itu dekat-dekat 100 batang, itu akan ada early warning. Nah, data itulah yang kita pasang yang namanya kriteria Bapak Ibu. Datanya udah ada di gudang, ya. Di gudang itu udah ada, tapi nanti kan berangsur-angsur itu diambil. Nah, begitu mendekati angka 100 ada early warning. Early warning itu untuk apa? Untuk memberitahukan bagian pembelian bahwa sabun Lux sudah mau habis, harap memesan lagi gitu. Semacam itu. Nah, ini kira-kira kayak gitu mirip datanya kan. Ya, itu masuk ke gudang, data kemudian kita pasang tadi risk indicator-nya tadi apa? Risk indicator-nya misalnya Lux itu paling persediaan bakunya misalnya 100, dipasang di 100. Begitu Lux, ya sabun Lux tadi 100, itu langsung ada namanya early warning. Nah, itu akan ada report, ya. Itu bisa pakai macam-macam di sini teknologinya. Nah, baru dipasang di dashboard. Jadi yang continuous monitoring bisa tahu nih semua sabun. Nah, kalau yang pengawasan internal tadi butuh misalnya memberikan early warning. Ya, kira-kira gitu gambarannya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya continuous audit itu ada maturitasnya, ya. Pada level 1 ad hoc, pada level 2 initial state, pada level 3 tuh routinely leverage, pada 4 tuh optimize. Jadi yang kami sekarang ini sedang dalam proses yang 3 dan 4, di mana yang paling 4 itu mampu menggabungkan teknik-teknik audit ke dalam bisnis proses yang ada di bisnis organisasi. Kira-kira itu. Intinya kita dengan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi di proses audit. Ini saya lewatin aja. Ini proses yang ada di dalam sistem nih. Oke, saya lewatin. Ini syaratnya Bapak Ibu. Continuous audit itu kata kuncinya harus tersedia data secara elektronik kalau mau cepat. Walaupun sebenarnya aslinya enggak. Tapi kalau makin cepat harus ada, ya. Kemudian SDM-nya harus kompeten. Datanya konsisten. Ya, jadi jangan datanya berubah-ubah. Kalau berubah-ubah agak susah, nanti harus validasi lagi. Kemudian kita implementasikan CA itu pada area yang berisiko tinggi. Mana yang paling kontribusi yang banyak. Kemudian audit ini berlakukan secara berulang. Nah, ini framework yang kami lakukan, Bapak Ibu bisa dilihat di kiri itu continuous monitoring. Ini manajemen BPKP punya berbagai dashboard. Continuous monitoring itu di internal kami itu ada SIMA. SIMA itu sistem manajemen akuntabilitas. Bismart sekarang jadi Bisma, itu terkait dengan aplikasi keuangan. US ya sekarang REMS itu adalah manajemen risiko. MAP pegawaian dan aplikasi lain itu yang internal. Yang di dalam itu di eksternal itu ada Sakti. Bapak Ibu mungkin yang sudah sering dengar tahu lah Sakti ya untuk penganggaran. Penganggaran dan di Bappenas, Siro, kemudian untuk pengadaan bahasa, SPAN untuk anggaran dan sebagainya. Data ini bisa kepantau seluruhnya dengan tampilkan di dashboard. Kemudian data-data yang ada di sini tadi seperti saya sampaikan. Misalnya kita mau pantau tadi sabun Lux, udah kita ambil tuh sabun Lux, data sabun Lux aja misalnya. Kita ekstrak, transport, and load. Kita perlu nama server, IP-nya, namanya, user ini-nya. Data-data itu kumpulkan, kita masukkan ke data warehouse-nya Inspektorat BPKP ini. Namanya data. Kemudian saat yang bersamaan, kita pasang yang namanya online analytical processing. Kita pasang tadi kriterianya. Tadi misalnya kriterianya sabun Lux, ya, itu paling optimal persediaannya itu apabila 100. Kalau lebih itu biaya gudang meningkat, kalau kurang bisa konsumen kecewa gitu ya. Akhirnya pasanglah skenario-nya sabun Lux 100. Nah, begitu nanti ketemu data yang kita ambil mendekat 100, kita ada rewarding tuh ke monitoring yang di manajemen. Kita sampaikan. Nah, manajemen harus melakukan tindak lanjut tuh, itu membeli sabun Lux untuk mengisi gudang lagi. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu. Nah, ini rewarding-nya nanti kedua belah pihak nanti ada respon. Ini strateginya Bapak Ibu kemarin yang kita lakukan. Apa ini perlu saya sharing?
Karena yang namanya perubahan itu butuh manajemen, butuh di manage. Kalau nggak di manage dengan baik, perubahannya tidak terkendali, akhirnya ujung-ujungnya boros gitu ya. Yang paling penting dari kami ini sini, inspektorat ini adalah bagaimana SDM inspektorat mampu mengawaki atau menggawangi CCM ini. Karena tadi butuh konsistensi ya dan ilmu kompetensi terkait dengan IT. Walaupun bukan orang IT tapi diberdayakan. Jadi kami ada di tahu tadi, tahu itu untuk melakukan yang namanya ETL, mengambil data dari server masukkan ke data warehouse, kemudian ada Cognos atau ACL. Cognos ini untuk memvisualisasikan hasil audit kita ke dalam dashboard. Koordinasi dengan pengampu data ini kan ada tadi tempat-tempat lain kita ambil, ya. Mengembangkan data warehouse, data modul, kemudian feedback dan dashboard, kemudian evaluasi dan didokumentasikan. Ini gambar yang tahun 2021 awal-awal, Bapak Ibu, ini hanya 6 bulan setelah saya kembali dari BNPT. Ya, karena ini utang saya tahun 2017, 2018 jadi, tapi ini baru bisa dilaksanakan di 2021. Ini ada dashboardnya, ada feedbacknya, ya. Ini ada cermat dan equality itu dan esakip. Nah, cermat dan equality dari PKA-nya Pak Kustanto, ya. Ini skenario-nya Bapak Ibu, ya. Karena bisnis proses kami itu adalah pengawasan intern, ya, itu pengawasan intern untuk pemerintah Indonesia. Jadi kami yang punya PKPT itu, BPK punya PKPT, maka kita pasang misalnya skenario kelayakan PKPT. Apakah jadwal pelaksanaan PKPT-nya sudah sesuai? Apakah pemohon zona integritas menuju BPK telah memenuhi kriteria untuk bisa diusulkan? Apakah saldo pemantauan TPB dan TPTD itu efektif? Temuan pengawasan BNPB dan biaya penugasannya apakah sesuai? Ya, semacam itu ya. Kita pasang. Ini contoh dashboardnya Bapak Ibu. Ini yang Bismart, yang continuous monitoringnya. Ini spending bisa dipantau nih seluruh punyanya. Ini yang masih yang lama yang 2021 yang baru menjadi Bisma. Jadi manajemen bisa memantau semua pengeluaran sistem pengeluaran dari inspektorat. Ini bisa kelihatan isinya apa aja sampai di level mana. Kemudian ini yang sakit Bapak Ibu yang mungkin punya ini kita punya sakit perencanaan pengukuran pelaporan kerja dan review ini bisa kelihatan nih output berdasarkan IKU, targetnya berapa, realisasi berapa, kemudian ini bisa juga dilihat data pengawasan berdasarkan isu strategis ya, apakah saat itu masih COVID ya. Kemudian ini dashboard BWise sekarang jadi manajemen risiko, ini bisa kelihatan risiko mana yang teridentifikasi, penyebabnya apa, rencana tindak pengendaliannya bagaimana, apakah risiko itu telah menjadi event atau kejadian. Kemudian peta pengawasan intern berbasis risiko, bisa kelihatan nih warna-warnanya. Ini juga sama demikian. Nah, ini yang citra terkait dengan zona integritas bisa kelihatan nih, evaluasi pemohon JTA BPK BBM seluruh perwakilan seluruh Indonesia. Tadi saya sampaikan keuntungannya tidak sampling tapi bisa populasi. Ini bisa kelihatan nih per masing-masing proses perubahan. Mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan maupun layanan publik. Nah, ini masing-masing parameternya. Per ini kalau dikerjakan manual Bu capek yang minta ampun ya, tapi dengan ada ini alhamdulillah ini makin membantu. Nah, ini hasilnya bisa kelihatan nih. Yang diusulkan dan yang nggak memenuhi syarat bisa kepantau di sini. Ini juga demikian ya, bisa kelihatan. Nah, ini awal tahun 2021 Bapak Ibu. Ini dari kami punya pengawasan untuk 61 isu prioritas, PKPT-nya ada 11.458 dengan jumlah pegawai saya hanya 25, kalau jangan ngawasi seluruh Indonesia tentu saja nggak akan cukup. Maka dengan ini bisa kepantau nih. Mana yang ST-nya terlambat, mana LHP yang terlambat. Ini bisa kepantau nih seluruhnya. Kemudian rencana manajemen risiko, mana RTP yang belum dibuat, mana risiko yang belum teridentifikasi atau risiko yang telah terjadi bisa kepantau. Nah, ini keuangan bisa kepantau nih keuangannya.
sebaran frekuensi realisasi anggarannya. Kemudian ini feedbacknya, tadi ada atensi ya, ada warning semacam ini ya gambarannya. Kemudian ini atensinya dimasukkan di balik. Dengan demikian diharapkan kita tahu bahwa atensi kita sudah ditindaklanjuti. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat di atas itu kepantau itu. Ini saat ini adalah Rabu 16 Agustus 2023 jam 9.36. Ininya real time Bapak Ibu. Nah, kalau yang BP punya, ini bukan real time yang benar-benar seperti di bank, tapi real time-nya adalah setiap 6 bulan. 6 jam. Sistemnya sistem bed, tiap 6 jam itu selalu diupdate. Ya, ini yang kita pantau kinerja pengawasan, manajemen risiko, kinerja SDM, kinerja keuangan, evaluasi sakit, terus kemudian pembangunan zona integritas, feedback, layanan pengaduan, konsultasi maupun survei. Nah, yang sekarang bentuknya begini Bapak Ibu, nggak peta ini lagi. Jadi per masing-masing ini, per masing-masing isu strategis, tema, topik, kegiatan. Ini bisa kelihatan nih Bapak Ibu. Persentasenya semacam kalau diklik ini kelihatan nih. Misalnya akuntabilitas keuangan negara, isinya di bawahnya lagi, isinya apa ketahanan pangan misalnya, itu klik akan keluar. Dari hasil ini bisa kepantau seluruh Indonesia mana yang sudah memenuhi apa belum. Kemudian anggaran juga demikian, ada kriterianya. Nah, kriteria itu kita pasang ini per masing-masing tema, mulai ketahanan energi, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, apakah pula memenuhi sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, Bapak Ibu ini bisa kelihatan kalau di ini gambarnya semacam ini, ya. Sektor, tema, topik, dan unit penanggung jawab maupun kontributor. Ini kalau diklik akan kelihatan ST-nya kapan, ya, dimulainya, kapan harus buat pedoman dan sebagainya. Ini seluruh laporan yang nih, misalnya itu kelihatan semuanya. Laporan mulai dari tahap dari ST ya, ST yang sesuai dengan PKPT, dijalankan telat apa enggak, itu terpantau semua sampai dengan laporan ketua tim sampai dengan sudah dinomor dan tanda tangan. Ini contoh hasilnya bisa kelihatan di sini, posisi di mana aja, mana yang belum diupload, mana penyelesaiannya. Jadi tadinya nggak patuh, dengan adanya rewarding lama-lama menjadi patuh Bapak Ibu. Dari sini terkait dengan auditor, di sini kelihatan auditor muda, madya, dan auditor utama, kelihatan mana yang auditor yang paling banyak kerjanya ini bisa kelihatan, dan tumpang tindih mana yang kosong sama sekali. Nah, di sini kelihatan apabila ada keterlambatan hingga mempengaruhi load, ya, beban pengawasan masing-masing orang, di mana seharusnya mungkin di triwulan 1 akhirnya tertumpuk di triwulan 2, semua ngumpul di situ semua. Nah, akhirnya satu orang bisa megang beberapa penugasan, dan itu tidak efisien dan tidak efektif. Ini juga demikian nih, realisasi penugasan bisa dilihat di sini, tinggal diklik akan kelihatan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini atensi, jadi di standar kita juga salah satu tujuan API pada memberikan reward. Salah satu contohnya, ya, ini rewarding kami sampaikan di sini sebatas bahwa pengawasan berkelanjutan untuk triwulan 3 tahun 2003. Di GDN ada 70 pegawai misalnya ya, yang status DL tapi nggak absen misalnya gitu ya. Ada sekian banyak posit yang belum sesuai. Nah, ini yang kita kasih. Nah, ini feedbacknya dibuat oleh unit kerja terus disampaikan ke kami di sini sebenarnya. Agar memutakhirkan kosit, input yang realisasi kosit ya, ini salah satu bentuk realisasi dari respon itu, rewarding-nya. Nah, ini berikutnya juga gini, ini berkelanjutan yang kita kirim ke perwakilan. Kemudian perilaku presensi. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang salah satu tujuannya adalah awal-awal CACM ini dibuat adalah supaya tidak ada temuan berulang. Yang temuan berulang paling banyak oleh BPK adalah SPP fiktif. Nah, makanya kami pantau nih dari sini nih, termasuk tadi ya. Jadi sekarang teman-teman yang di BPKP kalau melakukan perjalanan dinas terus dia nggak jalan, dia akan tercatat Bu di sini Bu. Terekam dengan sendirinya, nanti akan kita warning pada yang bersangkutan untuk mengembalikan. Nah, ini contoh ya.
Jadi harusnya presensi malamnya dengan presensi. Jadi tahu dia DL apa enggak. Ini kelihatan petanya di seluruh Indonesia. Ini ada yang DL nggak ada depositnya. Ini bisa aja mungkin dia pakai dana pihak ketiga atau rekanannya atau klien kami. Kemudian ini terkait keuangan kami bisa mantau juga. Kemudian ini kelihatan juga Bapak Ibu ya mana yang belum sesuai petanya kelihatan ini terkait dengan keuangan. Ini juga demikian juga. Nah ini kok bisa cost tadi bisa kepantau Bapak Ibu. Jadi kira-kira itu karena waktunya juga udah berjam 3 ya Bapak Ibu. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan gambaran singkat dari penerapan continuous monitoring di lingkungan Inspektorat BPKP dan kayaknya hari Selasa ya, Selasa depan itu akan datang teman-teman dari Inspektor Utama BPK akan melakukan studi banding terkait dengan penerapan CACM ini dan udah beberapa inspektorat lain yang datang sini terkait hal itu. Yang paling banyak terkait dengan sakit kami. Demikian Mbak Eka, kami Ya, Bapak. silakan. Siap, Masya Allah. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya luar biasa sekali. Mari kita beri aplaus Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian kepada Bapak. Masya Allah luar biasa. Baik, tadi ada beberapa poin yang kami dapatkan, Masya Allah luar biasa sekali. Memang materinya Pak, memang sayang sekali dibatasi waktu ya Pak. Tapi Insya Allah banyak insight ya, bahkan foresight ya Bapak ya, untuk kami ke depannya, Insya Allah. Di sini kami mempersilahkan kawan-kawan ya, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bapak narasumber, Bapak Guntoro, selaku Inspektur di BPKP. Nah, ini mohon izin sambil menunggu Bapak ada di chat pertanyaan ya Pak. Izin sebentar Pak. Baik. Nah, ini ada tadi dari sebentar. Oh, mungkin ini ngupdate baru kembali ya. Tadi sudah saya Pak Fandi ya nih. Pak Fandi Nur yang sudah lama tertarik Pak dengan konsep CACM. Jadi izin bertanya, apakah Inspektorat BPKP sudah pernah melakukan penilaian maturitas implementasi CACM? Iya. Baik, terima Ya, kasih Mas Fandi Doram. Jadi Mas tadi Fandi. saya sudah sampaikan, Sudah kami level sekarang 3. proses 3 ke 4 ya level Siap. maturitasnya, di mana yang di level 3 itu proses bisnis di masing-masing kedeputian. Kalau yang 1-2 itu pasti persepsi kami sebagai internal auditor. Nah, untuk level 3 itu di level masing-masing kedeputian. Jadi kedeputian itu inginnya apa sih? Nah, biasanya berdasarkan profil risiko yang ada di masing-masing kedeputian. Nah, itulah yang akan jadi fokusnya. Nah, yang level 4 itu untuk seluruh BPKP. Kita sedang menuju dari 3-4 nih, Pak Fandi Nur Ahmad Habib. Fandi Nur Ahmad siapa Pak? Jadi semoga menjawab Bapak karena tidak bisa bertanya secara langsung. Kemudian mungkin disilahkan bisa raise hand, bisa menyampaikan secara langsung ya Pak Guntoro ya. Ya. Boleh ya Pak Inspektur. Baik. Bahan sudah raise saya hand ini. masukkan ke ini ya, masukkan di chat ya. Baik. Izin Bapak, ini ada yang raise hand dari Ibu Hartati. Ibu Hartati, disilakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin waktunya untuk saya sedikit bertanya maupun sharing ke Bapak Inspektorat. Di sini saya melihat CACM sangat bagus ya untuk maksudnya Izin dalam Ibu sekalian perkenalan, mohon izin Bu Hartati dari mana, iya. sebagai apa, siap silakan. Oke, nama saya Hartati, saya bekerja di SPI Rumah Sakit Padangan Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan kemarin waktu beasiswa STAR masuk di batch 2 di Universitas UNER Surabaya. Nah, kebetulan saya masih dalam memakai jabatan fungsional auditor. Saya bekerja sekarang sebagai di SPI Rumah Sakit Padangan, Pak.
Saya melihat CACM ini mungkin kalau di inspektorat sudah sangat berjalan, istilahnya dalam artian sudah settle seperti itu. Berbeda halnya mungkin di rumah sakit yang notabene tidak semua STI-nya berlatar belakang auditor seperti itu. Namun dengan CACM ini saya lihat dengan tuntutan yang saat ini untuk di rumah sakit pun tempo hari kita juga ada evaluasi dari BPKP terkait kapabilitas SPI. Ternyata tuntutan untuk SPI itu tidak berbeda jauh dengan auditor yang berada di inspektorat. Sehingga di sini mungkin saya ingin menanyakan untuk CACM di tingkat rumah sakit yang istilahnya proses bisnisnya banyak dari sisi medis maupun sisi akuntansi dan sisi BBJ seperti itu, kira-kira titik poin yang biasa yang menjadi kelemahan maupun menjadi solusi untuk di CACM seperti apa Pak? Seperti itu. Terus kedua, mungkin ke depan saya mungkin mewakili auditor juga yang bertugas di SPI rumah sakit. Mungkin ada pengembangan untuk kami yang di SPI, walaupun mungkin saya sekolah juga. Jadi untuk di SPI ini perlu Mohon adanya maaf Bu Hartati terputus. Mohon maaf sinyalnya tadi ya. sempat merah ya, mohon diulangi kembali. Ya, yang kedua. Yang kedua untuk yang ke depan mungkin mohon bantuannya dari pihak BPKP untuk pembinaan SPI rumah sakit ke depan, karena mengingat tuntutan dari kapabilitas SPI sendiri itu minimal adalah level 3 untuk saat ini. Mungkin dengan proyek CACM ini dapat meningkatkan dari kapabilitas SPI di rumah sakit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hartati atas pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan, kemudian yang kedua harapan ya Bu Hartati ya. Baik, Ya, yang pertama terima mungkin kasih. kalau kami tidak salah tangkap, jadi pertanyaannya terkait SPI di rumah sakit, kira-kira permasalahan yang banyak ditemui atau solusinya seperti apa kalau dari sudut pandang CACM, demikian ya Bu? Ya. Iya, Baik Pak, silakan Pak. Baik Ibu Mbak Artati, jadi ya. tapi jangan kaget ya Bu. Kalau di teori, bukan di teori fraud, kebetulan saya kan certified fraud examiner ya. Nah, yang namanya fraud di sektor kesehatan itu nomor 4 Bu, urutannya di dunia ini, seluruh dunia ya. Kenapa? Makanya nanti kenapa ini mungkin poin penting yang mungkin harus Ibu jagai. Mengapa? Karena hampir semua ya, satu asuransi ya. Asuransi itu biasa fraudnya ada apa namanya klaim fiktif. Sebenarnya nggak pernah ada orang berobat dan sakit tapi diklaim. Iya. Karena itu memang jasanya kan beda dengan kalau kita mengadakan barang dan jasa yang barangnya kelihatan gitu Bu ya. Nah kalau orang sakit kan nggak kelihatan nih. Dokternya siapa pun nggak tahu gitu. Tapi kalau tiba-tiba ditagih, nah itu salah satu. Yang kemudian yang berikutnya juga obat itu ya. Nah ini yang paling krusial sebenarnya dan hampir kebanyakan di tempat kalau memang pengawasan yang kurang, obat itu kan dimakan Bu ya, jadi pasti habis gitu kan ya. Nah tentu saja titik paling krusial di tempat-tempat yang di rumah sakit di situ Bu, nggak ada yang lain deh, masalah persediaan obat ya, obat dan alat-alat kesehatan, di mana tentu saja CACM ini penting kalau minimal kalau nggak belum sampai CACM-nya dulu lah, continuous monitoring dulu lah. Jadi ada punya aplikasi, saya nggak tahu, kayaknya teman-teman ada sebagian yang udah pernah buat, saya lupa di RSUD mana gitu ya. Itu ada, jadi bisa dipantau Bu. Ketika dokter misalnya meresepkan obat A, kan keluar, tinggal di scan, itu akan mengurangi mengurangi data persediaan yang ada di gang obat. Dengan demikian itu selalu terupdate, secara terus menjadi memang bisa terpantau jumlah obat yang ada, yang masuk,
dan yang keluar pun harus dengan persetujuan dokter. Titik krusialnya di situ. Nah, begitu dokter memberikan resep, klik, itu akan mengklik lagi nanti honor dokter. Saya nggak tahu masih 5.000 apa 6.000 Bu satu pasien. Udah meningkat Pak. Alhamdulillah. Nggak ada tarik baru. Sekitar segitu. Jadi itu semua jadi tercatat Bu. Ini emang kebetulan kemarin kalau yang bisa pakai barcode. Jadi sementara CA-nya belum bisa lakukan, Ibu nanti di ujung aja. Ya, kalau udah semua Ibu langsung belum counting sorry, tapi di ujung aja misalnya pada pelakuan yang namanya surprise audit itu secara berkala Ibu tanggal berapa, persediaannya berapa, Ibu langsung ke gudang cek. Nah, kalau ada yang keluar tanpa melalui itu akan langsung ketahuan saat itu juga. Jadi titik krusialnya di situ Bu, ya, untuk pengawasan obat titik kritisnya karena di memang rumah sakit. penyakit kan harus pakai obat nih. Ada juga walaupun pakai terapi konseling aja bisa, tapi mayoritas pakai obat. Nah, obat itulah titik paling persediaan obat itu paling krusial. Kemudian yang kedua terkait dengan level tadi ya, apakah SPP maupun kapabilitas APIP-nya, teman-teman di Deputi Akuntan Negara, sehingga saya nih sedang menyiapkan hal itu Bu. Nanti mungkin Ibu di mana tadi ya, Bojonggulur ya, Bu Artati? Di Bojonegoro kalau nggak salah Pak. Bojonggulur Bu. Oh, Bojonegoro, SPI Rumah Sakit Bojonegoro Pak. Bojonegoro berarti kan di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Nanti teman-teman dari Korwas Akuntan Negara mungkin akan menghubungi, bisa diajak konsultasi untuk itu Bu ya. Seingat saya bisa juga. Ini sedang dibuat oleh teman-teman dari NTB yang akan dieskalasi. Jadi selama ini kan adanya RSUD nih yang ada nih sampai ke level puskesmas sedang dibuat untuk ke level itu. Jadi demikian diharapkan bisa memudahkan teman-teman SPI yang ada di rumah sakit bisa mencapai level 3 baik SPP maupun kapabilitas aktifnya. Demikian Bu Artati. Siap Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya Pak Inspektur. Izin kami sampaikan kembali bahwa presentasi Bapak tadi sudah di-upload Bapak Ibu ya di chat. Mungkin tadi yang belum sempat menyimak. Kemudian juga link absensi mohon izin untuk diisi. Kemudian Pak ini melanjutkan pertanyaan dari Pak Fandi tadi. Beliau ini sedang tugas belajar S2 Pak. Nah kemudian ternyata ada pertanyaan lanjutan ini Pak. Jika beliau ingin melakukan penelitian dengan tema analisis implementasi CACM di PPKP untuk mengukur maturitas dan menganalisis hambatan implementasinya, apakah itu relevan, Pak? Demikian. Oke. Ini kemarin seingat saya ada beberapa ya teman-teman. Ada yang dari Gajah Mada kemarin datang ke sini juga terkait CACM ini. Tapi mengingat, nah ini ya kendalanya gini nih ini kan saya sampaikan tadi CACM yang kita susun itu metodologi ini emang belum banyak yang terapkan ya. Jadi kalau cuma BPKP itu ya nggak disilahkan kalau mau kalau gitu. Sementara ini kalau saya nggak lihat belum ada hambatan kalau mengimplementasikan ini ya. Karena memang udah tadi strateginya udah kita buat tadi. Pertama CACM ini kita buat aturan dulu berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadikan peraturan badan atau peraturan kementerian misalnya kalau mau dipakai. Dengan itu kan, dengan ada itu berarti harus dijalankan oleh organisasi. Begitu ada keharusan dijalankan organisasi, kita bisa minta anggarannya tuh. Kalau nggak ada peraturannya memang agak susah kalau levelnya masih ini ya, bentuk aplikasi biasa, biasa mandek tuh. Nah karena udah ada di peraturan, kita bisa mengusulkan di dalam DIPA kita gitu loh, di DIPA kita untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Dengan demikian, termasuk di dalamnya bagaimana mengembangkan kompetensi SDM untuk mengawaki atau menggawangi CACM ini. Ya Bapak, terima kasih. Izin Bapak Ibu yang mungkin baru join di chat atau baru membaca chat, nanti materi juga akan kami share di grup WA Bapak Ibu ya, grup WA IKASTAR Nasional. Kemudian ini Pak, mungkin sambil menunggu ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya. Bapak mungkin karena tadi juga mulainya juga kita masih didahului oleh Pak Ketua tadi, luar biasa sekali penyampaian Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan
bisa melalui raise hand langsung atau melalui chat. Sambil menunggu Bapak, kami izin juga bertanya Pak, boleh? Iya, Boleh Ibu. siap. Jadi tadi yang terkait dengan continuous audit Bapak ya, yang real time, yang luar biasa, setiap 6 jam sudah terupdate ya Pak kalau di BPKP. Nah ini kan tadi bergeser dari sampling ke populasi ya Pak ya. Nah populasi itu apakah ditentukan dulu yang Bapak sampaikan tadi yang paling berisiko tinggi dulu, baru kita lakukan continuous audit di situ atau seperti apa Pak? Baik, panggilnya Mbak aja deh, Mbak Eka aja ya. Boleh Pak, Mbak siap. Eka, kebetulan kan tadi ini proses bisnisnya mungkin agak beda dengan di pengawasan di Mahkamah Agung ya. Jadi Siap. kami kan kebetulan proses bisnisnya mirip nih. Kami kan BPKP itu pengawasan ya. 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 Kalau dulu kami itu paling dari pengawasan itu kita sampling 1, 2, 3 atau dan sebagainya gitu ya. Nah kalau sekarang kan kita BPKP punya PKPT itu. Kami punya PKPT, BPKP. Nah PKPT itu ya udah kita masukin semuanya Bu. Ya kita masukin semuanya. Kemudian gini, kami yang paling strategis itu kan tadi bicara yang sektor publik itu yang paling strategis. Yang paling strategis kami itu adalah bahwa laporan kami ke presiden. Jadi laporan kami ke presiden itu nggak boleh telat, tanda petik ya. Siap. Dengan demikian diharapkan presiden berdasarkan hasil audit kami bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang segera terhadap yang kita temukan di lapangan, misalnya gitu kan. Oleh karena itu, yang paling berisiko dari BPKP adalah laporan yang telat. Ya Bu ya. Baik. Laporan telat itu berisiko. Kalau laporan yang telat, itu disebabkan karena apa? Karena pelaksanaannya telat. Pelaksanaannya auditnya telat disebabkan karena ST-nya telat. Ya, ST telat karena apa? Pedomannya telat. Untuk itu kami pasang di 2 tempat itu, Bu. Seluruhnya. Siap. Jadi dalam satu kan perlapres kami sekarang udah dulu per tahun, sekarang per triwulan, Bu. Jadi per triwulan tuh kami pasang early warning. Seluruh kegiatan utama ya mulai tema, subtema, topik dan kegiatan kita pasang semua. Skenario-nya itu kapan mulai, pedoman kapan harus jadi kita pasang. Ya, semua itu pasang. Jadi begitu kok sampai tanggal yang harusnya sudah ada pedomannya belum ada, kami kasih warning kepada direktur yang sebagai penanggung jawab harus menerbitkan warning. Dan diharapkan dia segera menyelesaikan pedomannya, dan dengan itu unit kontributor ya perwakilan atau direktur yang lain itu bisa melakukan audit. Terus termasuk di pelaporan nih, pelaporan ada ini juga, ada tanggalnya. Itu kami pasang di warningnya juga. Demikian Bu. Jadi yang paling berisiko dari kami itu tadi, yang paling berisiko tinggi. Baik, berarti kondisional tergantung ininya Pak ya, apa namanya, tergantung KL-nya ya Pak ya, apa yang dijadikan risiko gitu ya Pak, risiko yang paling tinggi. Kalau di bawah yang paling berisiko misalnya di Mahkamah Agung, nggak, misalnya paling gampang ini targetnya, misalnya Ketua Mahkamah target tahun ini kita akan selesaikan tunggakan 10.000 kasus. Nah, misalnya ini contoh ya. Penyelesaian perkara siap. Penyelesaian perkara 10.000 harus selesai diputus oleh Inkrah Mahkamah Agung. Ya sepanjang itu kita pantau nih, untuk 10.000 itu dalam waktu misalnya dibagi 12 bulan, dalam sebulan tuh harus misalnya jadi berapa tuh kira-kira? Anggaplah 10 gitu ya. Ya, Pak. Atau 1.000 gitu ya. 1.000 atau 900 lah ya. Baik. Begitu setiap bulan dipasang 900 gitu dah. Nanti begitu kok kurang ya kasih warning ke masing-masing. Siap. Nah, kemudian itu biasanya paling berisiko paling telat di mana nih? Pembacaan 1 atau pembacaan 2 gitu kan. Oleh ya, para hakim penyebabnya agung. Ya Pak ya. Ya. Nah di situ risiko itu yang kita, dan itu yang kita pasang skenario-nya Bu. Baik. Ya, ini ada juga yang komen Pak di chat, materinya bagus, diharapkan bisa diterapkan. Oh, pastilah itu diterapkan di semua inspektorat. Memang targetnya jadi di tahun 2018 itu tadi targetnya 2021 itu kami udah bisa mereplikasi ke 1 inspektorat jenderal, 1 inspektorat utama, dan 2 di 1 inspektorat provinsi dan 1 kabupaten. Tapi ini yang baru datang, ini ada beberapa sih yang sudah datang, tapi ini memang pelan-pelan butuh waktu Bu, karena memang butuh persiapan juga. Jadi kita memang berharap nanti dipakai di seluruh Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi keren banget Pak, pertama kalinya kan di Inspektorat BPKP ya Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Baik, rekan-rekan mungkin ada yang mau bertanya? Silakan.
Baik, walaupun ini hal baru ya Bapak, Ya, mungkin juga tadi yang terbayang oleh kami semua kan ini berbasis teknologi informasi ya Pak ya. Nah itu mungkin juga ada kiat-kiatnya juga ya Pak ya terkait itu ya Pak ya, supaya tetap running well gitu ya Pak. ya benar Bu. Itu Jadi tantangannya kayaknya. kan tadi kami tadi untuk mensyaratkan jadi continuous audit itu tadi udah sampaikan syaratnya. Tapi kalau kita diem aja nggak jalan tuh Bu. Makanya kebetulan Siap. saya juga tim quality assurance-nya transformasi digital di lingkungan BPKP. Jadi kita paksa dulu semua nih teman-teman yang ada di BPKP yang tadinya mungkin auditnya manual, sekarang pelan-pelan digeser nih. Absennya manual, sekarang pelan-pelan pakai digital. Dengan misalnya contoh ya, kalau begitu digital, dia kan bisa absen di sini nih Bu, di HP, Ya, kan? Di lokasi yang ditentukan. Dengan demikian siap, tuh dapat tuh data digital dari lokasi presensi. siap. Nah, Apalagi begitu dapat, juga siap, nanti kalau DL dia nggak itu absennya beda, itu DL fiktif. Nah, itu langsung tangkap Bu. siap. Ini Jadi PMK, makin PMK makin juga makin. ada ya Pak ya, nanti Betul. didukung juga ya Pak ya, Nah, itu PMK salah satu dari kami 119. itu Bu. Oh siap. Nah, itu direncanakan Wah, itu begitu. luar Jadi biasa makin sekali. makin gampang memantaunya nanti Bu. Insya Allah. Baik Bapak, mungkin sementara seperti itu kami yakin ya apa yang Bapak sampaikan analogi-analogi sederhana tadi Insya Allah memudahkan kami juga. Kami juga terus terang kalau kami sendiri juga masih baru belajar banyak sekali dari Bapak pada siang sampai sore hari ini ya Bapak. Kami mendoakan Bapak sehat selalu, Insya Allah semakin sukses ke depannya Bapak. Amin ya Amin, Rabbal amin, ya Alamin. Rabbal. Terima kasih, Ya, Mbak Eka. dan kami siap. Terima kasih kembali Bapak. Dan kami tadi mungkin mohon maaf ada miss di awal komunikasi kami dengan host tentang menampilkan profil Bapak. Kemudian di sini mungkin yang kami perlu garis bawahi adanya continuous monitoring Bapak yang itu lebih dulu mungkin perlu kita lakukan ya Bapak ya untuk memantau operasional khususnya yang memiliki dampak besar bagi organisasi seperti itu ya Pak ya. Harapannya semoga ke depannya penerapan CACM ini dan semoga saja juga bisa melakukan benchmarking ke sana Bapak. Kami insya Allah Disilakan. siap dari Bawas Mahkamah Agung. Baik, kami akhiri Bapak untuk sesi tanya jawab dan juga sesi presentasi dari Bapak. Kami sekali lagi menghaturkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan di sela-sela kesibukan Bapak dan juga penyampaian Bapak dari hati, Masya Allah luar biasa. Kami merasakan Bapak sharing betul-betul untuk apa namanya meng-grade knowledge kami para alumni STAR BPKP. Baik, kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu kepada Bapak narasumber, Masya Allah. Oke, Bapak izin kami di sini akan melanjutkan acara. Mungkin kami kembalikan dulu kepada Ibu MC ya, Bu Ida. Apakah Bapak diperkenankan untuk terlebih dahulu atau seperti apa? Kami sampaikan kembali acara kepada Ibu Ida MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Guntoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada narasumber kita dan moderator yang sangat luar biasa pada hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus Masya yang Allah. meriah. Masya Allah. Izin Pak Buntoro, jika memang masih ada kegiatan lain Pak, kami go. Kalau tidak ada kegiatan lain, silakan Pak tetap mengikuti Zoom kita karena setelah ini kita akan mengadakan door prize Pak. Mbak, saya izin aja Iya. ya, Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua alumni IKASTAR. Siap. Terima Terima kasih kasih. banyak. Mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang berkenan. Semoga teman-teman lulusan IKASTAR sukses ya sampai Amin ya ke Rabbal tempat Alamin. yang paling tinggi di tempat masing-masing. Terima kasih. Amin. Insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Saya izin Salam, terima Waalaikumsalam kasih ya. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Buntoro. Terima kasih Pak Monggo Inspektur. Bapak. Baik, teman-teman semua alumni IKASTAR yang sangat luar biasa, yang masih setia ya, masih setia dengan peserta saat ini 66 orang. Luar biasa sekali sharing kita tadi. Dan ini juga acara yang ditunggu-tunggu ya, Mbak Eka ya, adanya door prize. Namun Ya door Bu. prize ini bukan langsung kita undi, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak dan Ibu. Mungkin tadi yang menyimak dengan serius gitu ya, dengan serius insya Allah bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Monggo untuk kuis ini akan dipandu langsung oleh moderator kita. Silakan Mbak Eka.
Bentar, Bu. Jadi ini bukan kuis sembarang kuis ya Mbak Eka ya. Bukan door prize sembarang door prize. Nah, tapi ada usahanya dulu sedikit. Siap, Ibu. Iya. Izin sebentar kami share screen ya, Bapak Ibu. Em, Baik, Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu masuk ke kuisis. Bismillah, moga-moga lancar insya Allah. Ya, langsung memasukkan kodenya Bapak Ibu. Belum ada Caranya yang biasa join ya? aja ya nih Mbak. Ya, Mbak masuk ke Eka caranya gimana nih? Mungkin ada yang quizzes.com. belum paham nih Mbak. Nah, Ya, masuk masuk ke ke join. joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Oke, silakan Ya, Bapak Ibu ini join ada Pak dulu. Ahmad. Join dulu, kemudian Nah, langsung kemudian memasukkan kode Bapak Ibu kode ya. passwordnya ya 943722. 72. Ya, Nah, betul sudah ada sekali, 2 Bu. orang nih ya. Ya, Ayo Bapak Ibu ditunggu. Kodenya 943722 masuk melalui Chrome ya. Bisa Chrome, bisa apa aja bisa ya Mbak? Chrome, Mbak. bisa Mozilla, bisa. Mozilla juga bisa. Iya, Hmm, joinmyquiz.com. Passwordnya 943722. Oke, sudah 4 Oke, orang, 5 orang. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu ya Mbak Eka ya. ya boleh Bu, Biar silakan, biar biar banyak rame. nih. Kak, door Iya, prize-nya biar apa nih rame. Bu Ida? Door prize-nya Bu. Nah, itu dia door prize-nya Iya. berupa pulsa. Nah, lumayan nih Wah, luar pulsanya. biasa. Luar biasa untuk 3 orang ya. Ya, untuk 3 orang ya Bu ya. Untuk 3 orang pemenang nanti yang akan kita Mm-mm. pilih. Main dapat pulsa nih Bapak Ibu nih. Karena kita pilih yang gampang untuk kita eh, sampaikan gitu hadiahnya ya. Kalau pulsa kan nanti tinggal kita masukkan ke Cepat nomor nyampainya HP-nya ya ya. Bu Ida ya. Cepat langsung. Mm-mm. Iya betul. Oke, semoga Langsung harapannya ke diterima, depannya langsung bisa makin diberikan. banyak ya Bu ya, acaranya, silaturahmi kita, walaupun sebentar lewat Iya. online ya Bu Ida ya. Betul sekali. Karena ada Zoom ini sekarang lebih mudah ini harusnya kita untuk bersilaturahmi ya dengan teman-teman di Insya Allah. Kasar di seluruh Indonesia. Oke, Iya, wah kalau dulu ada kan yang susah namanya, banget gitu kan. siap, Apa ada yang tuh? namanya ayo semangat nih Bu Ida. Wah, ya semangat. Iya. Oke, Oke, ayo semangat. Ya, ini. Mm-mm. Udah berapa orang nih? Kelihatan, oh 18, 19. Iya. 19, oke. Hmm. Ini panitia boleh ikut nggak sih? Wah itu gimana Pak Jangan ya. Ketua deh, jangan deh ya. Nggak usah Udah deh buat kita kasih teman-teman buat aja. teman-teman di Kastar aja. Iya. Siap, siap, siap. Nanti buat panitia dari Pak Kusanto lah nanti. Makan siang bersama. Masya Tetap tahun yang Allah. bagus ya. Makan siang Panitia bersama di tempat masing-masing Bu Eka, ya Pak. Bu Dina, Iya. Bu Eka, Bu Dina nggak usah ikut. Tapi yang lainnya boleh silahkan. Oh, Karena nggak tahu oh. jawabannya yang lainnya. Kalau Bu Ida, Bu Eh, Eka, eh, Bu Dina Budina itu Pak, sudah pada siap. tahu jawabannya. iya. Kita tunggu sampai berapa nih, Bu Ini Eka? Tadi total tadi berapa Bu peserta? Totalnya 63. 63, separuhnya deh Hmm, boleh deh ya. Kita tunggu Orangnya ya. 3 menit lagi lah ya. Iya. 2 atau 3 menit lagi Bapak Ibu silakan. Oke, Yang di timur udah pada pulang ya, 4:30 soalnya. sudah Oh iya di setengah. Indonesia Oh, Timur kalau ya yang ada Iya. setengah 5, setengah setengah 6 ya 6 kalau Pak, yang kalau Hah? timur. Oh, setengah yang 6 setengah 6 Pak. ya? Ya, ya, ya. Iya. Hmm. Nah, sambil di Masih jalan ada lah, yang sambil di jalan masih ya. ada yang mau masuk nggak ya kira-kira? Hmm, 25 nih. Ya. Oke, ditunggu Sampai dulu. 30 deh kita tunggu ya, Mbak Eka ya. Boleh. Iya. Ini pertanyaannya luar biasa loh dari Pak Ketua loh ini Bu Ida. Loh, ada berapa pertanyaan Mm-mm. sih?
Ada berapa Nanti deh pertanyaan? kita lihat Nanti, kalau sudah oh ya, diklik. rahasia ya. Rahasia. Rahasia. Oke, 4 orang lagi. Surprise saya tadi dengan pertanyaan dari Pak Ketua tadi. Luar Iya, biasa. 27. Ayo Oke. semangat. Ayo. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, nice. 27 ya. 15.25 kita mulai mungkin ya, Bu. Mm-mm. Oke, siap. Ya, masih mau ada yang masuk? Pak Kustanto tahu jawabannya nggak? Oh, yang bikin Pak Kustanto, Bu Ida. Oh, jangan bocorin ya, Pak Rus ya. Hmm. Rahasia ini. 27 sepertinya sudah tidak bertambah Udah ya, lagi. baiklah. Ya, oke. Yuk, boleh kita mulai ya Bapak Ibu. Mm-mm. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih ada 28. Bismillahirrahmanirrahim. Pas Oh, 15.25 ya. Baik, terima kasih. Yuk kita mulai. Bismillah. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk 5, 4, 3, 2, 1, go. Oke, Bismillah. Oh, masih bergerak ya. Oh, berubah Yang lagi. bertahan Pak Ahmad nih. Jos. Satu aja yang di... sorry, maaf ya. Mengganggu Masih bergerak konsentrasi nih Bu peserta Ika ini. Buda. Iya, Ya, bergerak. Ayo semangat. Ayo semangat, ranking berapa nih? Ranking 1, 2, 3. Ranking 1, 2 nggak bergerak nih kayaknya. 2, 3, 4 masih ya. Mm-mm. Itu 5, itu yang udah juara satunya berarti ya. Atau masih ini nih, bergerak. Oh, kegeser nih. Hmm. udah ya ini. Tadi saya kasih waktu banyak memang, Bu. Hmm. Oh, udah. Ya. Udah, oke ya. Udah, Mbak. Cukup. Saya Silakan. akhiri ya. Oke. Oke, selesai ya, teman-teman. Oke, selesai ya teman-teman ya. Tadi udah di screenshot belum, Bu? Bu, dicatat, Bu. Tadi saya Iya, klik aku ini. catat. Ayo, siapa nih? Yo, Pak Coba disebut, Ahmad. Mbak. Yang nomor 1 Pak Pak Ahmad. Ahmad. Yang kedua Pak Bu Ahmad dari Elita. mana ya? Di Ahmad, Ibu Elita. 3 Mm-mm. pemenang. Nih, Yang ketiga, Jos. Tata Jos. Oh, Jos Mm-mm. Gandos. Ntar aku foto dulu ya.
Iya, ini saya ngeprint Oke, screen kok nggak bisa-bisa. Ya, oke Bu. Terima ya kasih. Ini Bapak sudah Jos. bagus. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, terima kasih. Selesai sudah Makasih. kita dapatkan 3 orang pemenang jadinya nih. Yang pertama tadi Pak Ahmad, kemudian Ibu Elita dan Bapak Jos. Monggo nanti Oh, langsung udah dikunci ini ya ya, tadi. Oke, dikaji. baik. Terima Monggo. kasih. Iya. Sudah Oke, tercatat terima ya kasih Bu nomornya ya. Eka. Bu Ida nomornya sudah ya. Tadi sudah dapat nomornya? Nomor pemenang? Iya, nomor pemenang Kita sudah, nomor HP-nya. Jadi nanti terkirim. Ah, ah, Nah, udah ya. iya. Nomor HP sudah Oke. dapat ya Pak Kus ya? Ah, Pak Ahmad sudah memberikan nomor HP-nya. Mana sih Pak Ahmad? Coba dong. Pak Ahmad Ini nongol. kelihatan nih mukanya. Karena kadang nggak pakai nama asli waktu ngisi di Iya itu. benar. Nah, jadi karena Mm-mm. nomornya nggak dipakai. Oke, mana nih Mas Ahmadnya? Nggak kelihatan. Oh ini Halo Mas Ahmad Ahmad. Habibi ya. Izin masih di kelas. Oke, siap-siap masih di kelas, saya bisa juara 1 ini ya. Oke Mas Ahmad, nomornya udah di-share ya ke kita ya. Kemudian Ibu Elita nih, Bu Elita Kusuma. Selamat Ibu dapat juara kedua. Pulsanya berapa nih Bu? Oh, pulsanya berapa ya tadi ya? Juara 1 berapa tadi? 70. Bu Dina, malah ya, Bu Dina. Nah, Oh, Bu berapa Dina mana nih nggak Bu gabung Dina ya? nih? Tadi berapa ya Pak? Saya lupa Bu Elita, itunya belum di mikrofonnya belum diaktifkan Bu. Nah, Bu Elita dari mana nih? Monggo, memperkenalkan diri. Oke, Kelatan Hai Perikanan. Mbak Elita, apa kabar? Hai Mbak Eka. Alhamdulillah bisa Berarti di join ya. Jakarta ya Bu ya? Di Jakarta ya? Di Surabaya, Mbak Oh, Elita. di Surabaya. Di Jawa Tuh, Timur. Jos Oh, dicatat di Bu. Jawa Jatim. Timur. Itu Mas Jos Dispakperin Ah, apa itu? ah. Mas Jos mana nih Mas Jos? Ya, terima kasih Bu Elita. Selamat ya Bu. Nomornya sudah di-share ya Bu ke kami ya? Ya, Belum sudah. Kak. Oh, belum. Oh, Oh belum. ya. Ya, nanti saya Monggo sharekan, Pak Bu Ida. Darmanto. Mm-mm. Kemudian Mas Jos mana nih Mas Jos tadi? Oh, Halo Ibu, Mas bukan Jos. Mas. Ah, Sorry, oh sorry. Ibu. Jos itu Ibu, Mas, Bu. mana sih aku di layarku nggak kelihatan. Itu Ini di Bu chat Ersi. itu Ibu, bukan Mas. Yang mana ya orangnya ya? Coba dong. Say hello. Say hello. Mungkin untuk pemenangnya izin Bapak Ibu bisa share apa tangkapan layar di grup Ikastar Nasional ya mungkin yang biar nanti bisa langsung dihubungin Hmm. jika tergabung di grup WAG Gabung nggak? Ikastar Gabung di Media. grup Ikastar Nasional nggak ya? Bu Harusnya Alita tergabung. gabung nggak? Itu ada itu Bu apa? Ibu Jos itu Gabung Bu, saya 08522 Bu. 98. Hmm. Monggo Bu Jos, Ibu Jos monggo say hello Bu. Ibu Jos. Buka itu videonya. Silakan Ya. Ibu Jos. Mana ya? Kok aku nggak lihat ya? Bu Jos, say hello Bu, biar kelihatan nih Oh, teman-temannya. sudah live kah? Oh, sudah live? Nggak tahu deh, belum. Yang Kok hilang namanya kali? Jos itu mungkin Pak Fandi yang di chat ini mungkin ya. Izin masih di kelas, Pak Sudarmo Itu ini Pak mungkin. Ahmad tadi. Itu Pak Ahmad Oh, yang itu di Pak kelas. Ahmad. Oke, oke. Mm-mm. Belum ini. Wah, Ini ini Pak fotonya Ibu diambil Jos. dari recording aja ya, Mas. Oke. Ya, Oke fotonya ya. diambil dari recording aja karena udah pada Ya, izin. mungkin ada yang Siap, siap. tiba-tiba sinyalnya jelek jadi langsung Ya, ini ya terdepak Mm-mm. ya. Baik, kalau gitu selamat untuk semua pemenang, Pak Ahmad, Ibu Elita, dan Ibu Jos tadi ya. Semoga sedikit sedikit apa hadiah ini ya dari kami dari pengurus di Kastar bisa menambah semangat kita untuk terus membina silaturahmi di Ikastar, alumni Ikastar ini. Baik, izin Pak Kus ya kita silakan. akhiri acara Ya, kita ya. baik. Nah.
Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini hingga selesai pada sore hari ini. Kemudian kita ingatkan juga ya Pak Kus yang Ya, belum tergabung di grup gabung. grup Ikastar Nasional, silakan nanti bergabung di sana biar kita mudah gitu ya. Jika ada acara-acara akan kita koordinasikan melalui grup Ikastar Nasional. Baik, dengan demikian saya berikan sedikit pantun. Kalau ada burung di sawah, jangan sampai ditembak mati. Kalau ada kata yang salah, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Oke, Cakep. 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 Kalau menyusun papan panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Insya Allah. Amin, Oke. insya Allah. Ya, Terima dengan kasih. 10 jari yang tersusun rapi, saya Ida Syarifudin mengaturkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kas, warahmatullahi wabarakatuh. kas satu Waalaikumsalam sini lah warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Jadi tangannya di Nggak ada ini foto ya. bersama Bu Ida. Di kiri. Oh iya, foto bersama dong, ayo. Ayo, tangannya di dada ya Bapak Ibu ya. Jadi salam Ya. Ikastar ya. Bentar, saya fotoin dulu nih. Bentar. Yuk, yang videonya belum dinyalakan dulu biar kelihatan nih wajah-wajah cantik dan gantengnya nih Bapak Ibu. Tangannya di dada ya, salam Ikastar. Oke, 1, 2, 3. Oke lagi ya, 1, 2, 3. Oke, di halaman berikutnya, halaman kedua sebentar. Wah, ini banyak yang ini nih. Tak tampak ya, nggak apa-apa deh yuk. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semua. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Oke. Semoga sukses dimanapun Kasih. berada. Terima Amin. kasih. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya, para pengurus dan anggota. Kita insya Allah lanjut di Januari. Tahun depan ya nggak nyampe sebulan lagi. Kita buat acara yang lebih meriah ya, Pak Ya, Kus ya. kita nanti bikin webinar lah. Insya Allah. Iya. Amin. Oke. Terima kasih. Izin Terima aja kasih Pak Bapak Ibu. Ketua, izin Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua, Mbak Eka, semua Terima kasih. teman-teman. Sami-sami Bu Ida semuanya teman kalian sehat selalu. Ya. Terima kasih.